Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mampir video ini. Kali ini tentang Pilgub di Jakarta ya, DKI Jakarta. Kali ini ada informasi terbarunya. Kali ini Opung membahasnya ya. Pak Anies Baswedan kali ini resmi didukung oleh Nasdem. Wah, agak lega sedikit pasti Pak Anies ya, karena udah bisa maju ya, karena dua partai besar PKS dan Nasdem sudah resmi mendukung. Wah, kita lihat ya gimana video lengkapnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Baru-baru ini Partai Nasdem menyuarakan dan juga menyatakan bahwasannya secara resmi mereka mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Oh, Gimana Pak Anies? Udah agak enakan tidurnya kan? Gimana? Mimpi apa kau semalam? Ya aku bilang sama kau selamat lah. Karena apa? Karena ada dua partai plus satu yang mendukung Anies sekarang. Oh, Bukan plus cuma satu. PKS ya. 2+1 itu maksudnya partai PKS dan partai Nasdem plus PKB. Kenapa aku bilang plus? Oh. Karena ini belum ada pernyataan resmi dari PKB. Iya, ya aku mendukungnya kami. Tapi kalau masalah surat nanti dulu lah. Tahu sendiri lah kalau PKB itu ngikut aja itu. Oh iya. Ya, cuman PKB satu-satunya partai yang tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin. Selalu cita-citanya menjadi wakil. Ya, masih ingat kalian kemarin itu ya, si Caimin itu waktu beberapa tahun yang lalu itu mendeklarasikan bahwa saya siap menjadi wakil presiden siapapun presidennya. Pragmatis sekali. Tapi ya kan memang betul ya, Nasdem dan juga PKS ini sama-sama mendukung Anies. Tapi ada dua perbedaan dari dua partai ini. Kalau PKS, kalau Nasdem dia itu mendukung Anies dengan slogan tanpa syarat. Ya kan, Oh. sekarangnya itu tanpa syarat. Nanti begitu jalan pemerintahan banyak kali syaratnya. Masih ingat kalian? Masih ingat kalian waktu kemarin masa pemerintahan Bapak Jokowi ya, mendukung Nasdem siap mendukung Bapak Joko Widodo tanpa syarat. Begitu di tengah-tengah jalan pemerintahan, menterinya juga agak lumayan banyak. Jaksa Agung pun juga jatah orang itu. Iya. Lebih baguslah PKS. PKS itu mendukung Anies dengan satu syarat. Apa syaratnya? Wakilnya hanya Soebul Iman. Udah itu aja jelas. Iya. Itu daripada tanpa syarat begitu jalan nanti pemerintahan banyak kali syaratnya. Udah hafal lah kita kalau model Nasdem inilah, sama-sama pragmatisnya ini. Ya samanya Nasdem sama PKB. Kalau menurut aku nggak terlalu punya prinsip lah kalau dua partai ini. Menurut aku ya, aku lebih dikatakan ya lebih simpati aku ngelihat partai PKS gitu-gitu, walaupun berbasis agama tapi masih punya prinsip gitu loh dalam menentukan sikap, dalam menentukan pilihan kan begitu. Kalau orang ininya udahlah. Nah, jadi makanya aku bilang di awal tadi, Anies sudah mulai bisa tidur tenang. Iya, Karena iya. apa? Ya karena memang saat ini koalisi untuk membawa nama Anies ini ya semakin kuat lah gitulah. Ya, Iya, jadi betul. kalau kemarin itu di Pilpres itu kan namanya koalisi perubahan. Ya nggak tahu sekarang mereka masih tetap pakai nama koalisi perubahan atau namanya koalisi gonta-ganti, nggak tahu lah ya. Perubahan kan gonta-ganti kan, berubah gitu loh. Mana tahu mereka menggunakan koalisi gonta-ganti, nggak tahu. Iya. Namanya aja beda ya. Itu Maksudnya dia sama ya. kan, Tapi perubahan. terus itu dari sisinya si apa namanya kubunya Anies. Nah kubu tengah-tengah si Baba Alun ya, Yusuf Hamka yang digadang-gadang ya oleh partai Beringin ya, dia akan menjadi wakilnya Kaisang. Cuman sampai saat ini sepertinya nama Kaisang memang kurang nendang gitu ya, kurang nendang. Tapi
Toko Baba Alun ini bisa dikatakan dia ini bisa menjadi plan B juga ya. Plan B-nya apa? Ya plan A-nya dia menjadi wakilnya Kaisang, plan B-nya itu dia yang menjadi calon gubernurnya gitu loh ya. Dan Kaisang menjadi cawagupnya juga kita belum tahu juga ya. Itu dia. Tapi kalau untuk ini tidak ada masalah. Kalau ku katakan sampai saat ini masih kokoh ini ya. Masih kokoh ini. Golkar, Gerindra, baru ada apa namanya? PAN, ada Demokrat, PSI dan lain sebagainya ya. Iya. Mereka ini masih solid, masih kuat gitu loh ya. Jadi tidak tergoyahkan. Mereka itu tidak akan pergi kemana-mana kecuali mereka itu menyambut tamu. Contohnya dari PKB loncat ke tengah-tengah mereka. Itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin ya kan, tapi kalau dari mereka itu loncat ke mana-mana itu kayaknya kurang memungkinkan. Karena apa? Karena mereka melihat ada kemungkinan menang gitu loh. Nah, itu dari tengah-tengah ya Kabinet Indonesia Maju. Nah, kita mengarah dulu ke sebelah kanan. Siapa lagi kalau bukan PDIP? Aduh, udah habis deh partai. Bingung deh siapa lagi yang mau cari dukungan kemana lagi. Memang betul secara elektabilitas ya Ahok itu dengan Anies itu memiliki survei tertinggi. Tapi secara elektabilitas personal. Tapi secara kepartaian ini masih jantungan ini. Gitu loh. Kalau Anies sudah bisa tidur dengan tenang, ya kan, kalau Ahok tidur siang pun juga nggak tenang. Ya karena apa? Ya memang digadang-gadang nama dia masuk bursa, tapi selain dia masih ada nama Andika Perkasa. Cumannya itu PDIP ini nggak pasti suka kali bikin PHP kadernya. Udah tentukanlah, deklarasikan siapa yang resmi gitu loh. Oh sorry, belum bisa deklarasi ya, belum ada kawan koalisi. Betul ya. Karena satu pun partai di Jakarta ini tidak ada yang mendapatkan golden ticket. Jadi gimana pun juga mereka harus berkoalisi dengan partai lain. Nah sekarang dengan bergesernya Nasdem, ya bukan bergeser sih, lebih mengkonfirmasi bahwasanya mereka mendukung Anies Baswedan, satu-satunya harapan dari mereka hanyalah PKB. Iya. Satu-satunya harapan mereka hanya PKB yang bisa bergeser ya kan. Cuman PKB ini kan dia kan lihat hitung-hitungan. Dia akan kalkulasi semua itu. Itu merek kalkulatornya itu tinggi tuh, mahal kalkulatornya itu. Nggak sembarangan itu gitu-gitu itu. Ya. Ya tergantung lobbynya lah sama PKB gitu. Tapi kalau sempat PKB menyatakan diri secara resmi mendukung Anies, nggak tahu lagi kita. Ya paling mereka mengharapkan mujizat bahwa ada satu partai penolong dari partai tengah-tengah. Ya tergantung lobby, tapi kayaknya agak susah ya. Kalau untuk Kabinet Indonesia Maju, ya itu sudah kuat gitu ya, nggak kayak partai sebelah lah ya. Nasdem sebentar ke kanan, sebentar ke kiri. PKB sebentar ke kanan, sebentar ke kiri. Gitu dia. Jadi kurang punya prinsip ya. Jadi ya itulah dia. Kita nggak tahu lah apa yang terjadi nanti ke depannya untuk PDIP. Mereka nggak bisa, belum berani mereka menentukan calon, belum berani karena partai koalisinya aja belum dapat. Ya, jadi sekarang itu satu-satunya partai di DKI Jakarta yang perlu kerja keras dan ekstra hanya PDIP. Kerja lembur kalian, lembur. Itu dia. Coba perhatikan dulu si Anies ya. Coba ya. Anies itu biar tahu kalian ya, baru-baru ini menyambangi pertemuan, kalau katakan ini pertemuan akbar ini dari pemuda Pancasila ya, ormas pemuda terbesar di Indonesia ya. Jadi dia ini saat ini mungkin dia ini sedang memberikan sinyal bahwasanya dia itu butuh dukungan dari pemuda Pancasila ya kan. Jadi aku mau tanya dulu sama kau Nis, mantap kau ya, udah lebih Pancasilais kau sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan kita lihat kan dia ini kan agamis.
Sekarang dia udah lebih Pancasilais. Kalau aku dukungnya itu sebetulnya dukung ya. Karena apa? Ya mungkin dia punya pengalaman buruk dengan anak-anak Abah kemarin. Kenapa aku bilang kan pengalaman buruk ya kan? Toh juga yang dijual ayat, yang dijual malaikat nggak juga naik-naik. Jadi sekarang itu kakinya si Anies itu sudah minjak bumi. Kalau kemarin itu kan kakinya kan melayang-layang di udara. Karena apa? Ya karena dia kawan-kawannya malaikat semua. Merasa pede, merasa tinggi hati, ya merasa bahwasanya segalanya sesuatunya itu akan baik-baik saja. Rupanya apa? Zong. Jadi ada dua kemungkinan. Kenapa Anies Baswedan ya merapat ke Pemuda Pancasila dan menyatakan diri bahwasanya saya adalah anggota nomor berapa 007. 007-nya dibilang James Bond. Entah nomor berapa lah itu, ya kan? Jadi bahwasanya ya saya adalah anggota ya. Jadi tahun 2022 Anies ini sudah masuk mendaftar menjadi anggota Pemuda Pancasila ya. Jadi kalau aku bilang sih nggak ada masalah sih kalau Pemuda Pancasila memberikan dukungan kepada Anies ya kan. Dan itu lebih bagus daripada dia mengharapkan dukungan dari anak Abah udah nggak ada lagi. Ya karena apa? Pentolan-pentolan anak Abah udah nggak mau lagi dukung si Anies. Egy Sujana, ya, Refli Harun, Faisal Assegaf, Novel Baswedan, termasuk juga Lorboy, Nenek Tarwiyah. Udah nggak mau lagi, udah sakit hati. Kenapa nggak bilang? Waktu mereka lagi demo panas-panasan, si Anies malah live di TikTok. Nggak kalian tonton video-videonya siapa si Egy Sujana yang merepe aja kemarin itu. Itu dia. Jadi kita nggak bisa salahkan sebetulnya anak-anak Abah itu. Mereka itu adalah sebetulnya kaum yang tidak diakui di tengah jalan. Jadi ngomong-ngomong itu gimana tuh Egy Sujana? Jadinya kau maju dari partai apa? Dari apa? Jalur independen. Aduh, jadi memang kalau sudah anak-anak Abah ini dengan gerombolannya ini selalu bertindak segala sesuatunya di luar nalar. Itu dia. Tapi untunglah kau Nis ya lebih Pancasilais. Jadi bisa dikatakan ya kau akan lebih banyak yang menerima gitu loh ya. Jadi itu yang pertama. Baru yang kedua ya. Yang kedua kemungkinan terbesarnya ketika Anies ini menentukan sikap bahwasanya saya butuh dukungan dari partai dari Pemuda Pancasila, maka jujur saja ya pemilih-pemilih yang berbasis agama itu agak kurang respect lagi nanti sama si Anies. Karena begini, trennya masyarakat itu ya pemilih ya di tiap-tiap daerah itu ketika dia memilih calon kepala daerah, ini calon kepala daerah ya. Kalau memilih caleg itu satu aja acuannya, siapa calonnya itu aja. Tapi memilih calon kepala daerah yang pertama itu biasanya itu basisnya agama ya. Agamanya apa? Baru yang kedua partai pendukungnya siapa gitu ya. Jadi itu nggak bisa lepas gitu. Baru yang ketiga ketokohannya bagaimana ya. Jadi kalau Anies sih kalau ku bilang sih saat ini dia kerja keras bagaimana supaya anak-anak Abah itu ya bisa tergantikan suaranya dengan anak-anak di Pemuda Pancasila. Tapi jujur saja lah aku bilang ya kan. Entahlah sekarang ya. Kalau dulu biasanya Pemuda Pancasila itu lebih eratnya hubungannya atau chemistry-nya itu sama calon-calon dari Golkar. Betul. Jujur ini serius ini. Nggak tahu lah kalau sekarang ya. Mudah-mudahan enggak ya. Karena apa ya? Kita tahu sendiri. Ya di mana-mana dari dulu itu ya kan Pemuda Pancasila itu bentukannya siapa? Dan ku bilang kalau Pemuda Pancasila secara histori nggak bisa lepas dari golongan karya. Itu dia. Dan banyak orang-orang tinggal ya kader-kader Golkar itu banyak menjadi pentolan-pentolannya di apa itu Pemuda Pancasila. Kita nggak bisa tahu ya bagaimana nanti ke depannya ini. Betulnya dia mendapatkan dukungan dari Pemuda Pancasila secara masif ya kita nggak tahu ya kan. Itu urusan kalian di Jakarta lah itu.
Itu dia ya. Jadi kalau ku bilang sekarang ini sudah kelihatan poros-porosnya. Poros pertama itu porosnya Anies Baswedan, poros kedua porosnya Kabinet Indonesia Maju. Kenapa aku bilang poros Kabinet Indonesia Maju? Karena sampai sekarang itu belum ada calon yang terkuat, belum ada. Ya, yang mereka itu masih masih mempertimbangkan ini dan itu gitu ya. Tapi yang penting dua-duanya itu sudah mempunyai golden ticket. Nah, tersisa satu poros lagi yang tidak punya golden ticket dan hanya mengharapkan mujizat. Aduh. Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Kita doakan saja PDI Perjuangan itu memperoleh kawan koalisi yang terbaik ya, yang bisa memberi sumbangan suara yang signifikan, dan juga wakilnya dari mereka itu juga bisa dikatakan ya menjadi wakil yang bisa mensupport suara daripada calon gubernurnya, ya kan? Loh, kok jadi aku yang mendoakan? Kok jadi aku yang berdoa? Biar aja lah orang itu yang berdoa lah. Kok jadi aku pula yang berdoa? Itu dia ya. Jadi kalau ku bilang ya, jadi kalau untuk PDIP sendiri ini ya gimana mau dibilang? Jangankan menentukan wakil, partai koalisi aja belum dapat. Kenapa ya? Aku kan selalu bicara fakta. Tetapi kenapa orang-orang di PDIP itu benci kali sama aku? Udah aku bilang sama kalian, aku ini kan pembaca berita. Dan secara histori, udah aku bilang sama kalian, hampir 15 tahun aku ini menjadi pemilihnya PDIP. Ya, gimana pun juga aku cinta partai PDIP, iya kan? Kalau untuk saat ini memang aku tidak terafiliasi dengan partai manapun, tidak. Ya, aku nggak ada partai masuk partai manapun. Jadi partai terakurku itu adalah PDI Perjuangan, ya kan? Kenapa aku selalu bersuara, ya, memberikan masukan-masukan yang agak pedas sama PDI Perjuangan? Karena aku rasa-rasa tidak terima aja kalau PDI Perjuangan itu seperti ini jadinya, gitu loh, ya, dirusak sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu dia. Kepinginnya aku itu PDI Perjuangan itu kembali kayak dulu lagi lah, kuat, tegas, berani, dan merakyat. Kok jadi bernostalgia aku ya? Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Salam Perbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia pembahasan dari Opung ya terkait Pilgub DKI Jakarta. Ya seru ya, kita tunggu kabar selanjutnya. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.